Aku gali itu kubur dan aku melihat orang yang di dalam kubur itu mukanya berubah sudah jadi seekor babi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Gali itu kubur dan aku melihat orang yang di dalam kubur itu mukanya berubah sudah jadi seekor babi. Mukanya jadi bukan muka manusia lagi. Ya. Wa qad shudda bis salasil wal aghlal fi unuqi, dan dia dalam keadaan terikat, diikat dengan rantai dan dibelenggu lehernya. Bayangkan itu. Wah, ini pasti lebih berat lagi nih. Usaha apa yang dikerjain? Fakultu, kemudian aku bertanya, limada, kenapa nih orang bisa begini? Ya, di dalam kuburnya mukanya berubah menjadi muka babi dalam keadaan terikat rantai dan lehernya dibelenggu. Jadi kayak binatang ya. Iya betulan jadi leher. Faqala, maka kemudian suara itu menjelaskan, kana yashrabul khamra fid dunya wa mata min ghairi taubatin. Ini orang dulu tukang minum khamar di dunianya dan mati enggak sempat taubat. Nauzubillah min dzalik. Itu di kuburnya dibuktikan seperti itu. Ya, muka berubah, leher diikat, dicancang begitu. Nah, itu peminum khamar ternyata. Nanti ketika dikubur Allah siksa dia seperti itu. Ini belum akhirat nih, baru kuburan, perjalanan menuju akhirat. Wasalisu, dan yang ketiga, ya Amirul Mukminin, nabashtu qabran fawajadtu sahibaha qad shudda bil ardi bi autadin min nar wa ukhrija lisanuhu min qafah. Yang ketiga, waktu aku menggali kuburan pernah aku mendapatkan penghuni kubur itu sudah terikat di bumi, diikat di tanah, bi autadin minan nar, dililit pakai tali, talinya terbuat dari api, ya, diikat api. Wa ukhrija lisanuhu min qafah, dan lidahnya itu menjulur keluar dari mulutnya. Ya, udah diikat api, nyelet aja. Ya. Fa khiftu wa raja'tu wa aradtul khuruj, sampai saya ketakutan. Ya. Saya mau keluar meninggalkan kubur itu. Panudiyat, kemudian saya diseru, dipanggil. Ada suara lagi, ala tas'alu an halihi limadza btuliya. Tidakkah kamu bertanya kepada orang yang dikubur itu kenapa dia dihukum seperti itu? Faqultu limadza, kenapa memangnya dia begitu? Faqala kana la yataharrazu minal bauli wa kana yunqilul haditha bainan nas. Ternyata orang ini dulu waktu hidupnya kencingnya enggak bersih. Ya. Kalau kencing itu enggak bersih. Nah, jadi ini jangan meremehkan dosa nih. Dosa kencing aja bisa jadi azab kubur. Ini kan pernah ada cerita juga, bukan, yang Nabi mendengar langsung teriakan ahli kubur. Ya. Nabi lagi lewat di samping kuburan, tahu-tahu Nabi ngedengar, kenapa nih ada ahli kubur lagi disiksa nih? Nabi dengerin gitu. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, sampai Nabi metik daun itu, ranting ya, sampai dituncepin ke pohon itu biar adem. Karena orang ini dalam keadaan tersiksa di kuburan.
sampai didoain sama Nabi. Nah itu kalau satu-satunya gara-gara kencing nggak bersih. Ya. Maka kencing itu disunahkan kita istibra, dehem, ya, dibatukin, didehemin biar dia ngedorong sisa, ya, karena terkadang suka bersisa. Kita terburu-buru, ya, ceboknya baru sedikit, kita anggap udah nggak ada, begitu kita pakai celana, sisa itu keluar lagi. Itu celana dipakai sholat, kira-kira keterima nggak sholatnya? Ya enggak, dalam keadaan najis. Atau sembarangan. Sembarangan bisa ada banyak kemungkinan. Pertama, itu nyiprat di celana. Sekarang kan urinoir hampir semua berdiri. Iya. Ada yang hati-hati dikit dikasih jagaan itunya itu. Ya, supaya enggak nyiprat. Tapi kalau kita di tempat-tempat umum, ya di stasiun, terminal, bahkan di hotel, di bandara itu sekarang air kencing, air cebokannya itu susah. Iya. Kita di WC yang nyemprotnya dari kolong begitu tuh, gimana? Ya ke muka, bukannya kita cebok akhirnya. Rusak itu. Ada yang pakai sensor. Jadi kalau kita masih di depan urinoirnya, di depan tempat kencingnya, kagak mau keluar airnya, gitu udah rapi juga, kudunya kita minggir dulu, baru dia keluar, kita balik lagi. Lah begitu. Aduh, ribet banget kalau sekarang tuh. Ya. Di hotel, di bandara banyak yang begitu. Nah, kita kurang hati-hati misalnya. Itu maka bisa nyiprat dan akhirnya kepake sholat. Ada lagi di tempat-tempat umum, ya, tempat kencingnya emang betul ada kamarnya, ada toiletnya, tapi airnya sedikit. Air itu kadang-kadang orang kencing bergantian, ya kan? Air yang udah bekas cebokan orang itu yang kita kagak tahu. Udah di kerannya netesnya sedikit, air yang di embernya udah bekas-bekas. Mungkin ada yang bekas cuci tangan, ada yang cebok dari situ dicauk aja gitu kan, diambil aja, nggak pakai gayung dan seterusnya. Itu kan jadi mustakmal, jadi mutanajis. Airnya yang mutanajis, ya, sehingga itu menyebabkan ibadah kita nggak keterima. Nah, ini salah satunya nih. Terkena hukuman, diapain itu? Diikat di tanah pakai tali dari api. Nah, itu gara-gara kencing tuh, ya, gara-gara kencing yang ceboknya nggak bersih. Wa kana yunqilul haditsa bainan nas. Selain dia begitu nih, orang juga suka ngomongin orang kemana-mana, suka ngadu domba orang gitu kan, ya, ngeser apa gitu yang bikin orang jadi ribut. Namimah itu kerjaan jahat. Ya, itu hukumannya seperti itu. Fahada jazaun mislu, ini adalah balasannya yang setimpal. Warabi'u ya Amirul Mukminin, yang keempat, saya pernah juga wahai Amirul Mukminin. Nabastu qabran fawajadtu sahibaha qad ista'ala naran. Fakhiftu minhu wa aradtu al-khuruj. Pernah juga kejadian begitu, saya buka itu kuburan. Ternyata penghuni kuburnya itu sudah dalam keadaan terpanggang api. Sampai saya ketakutan dan saya kepengen pergi. Tiba-tiba ada suara mengatakan, ala tas'alu anhu wa an halihi. Kenapa kamu nggak tanya dulu itu kenapa dia begitu? Wa ma haluhu, memangnya apa yang terjadi terhadap orang ini? Faqala kana tarikan lis-shalah. Ini orang dulu suka ninggalin sholat, ya. Nah, kalau tadi itu yang di atas mustakhifan, meremehkan. Sholat mah sholat tapi asal-asalan. Waktunya sembarangan, jamaahnya ogah, terburu-buru, ya kan, pakaian kotor jadi aja. Nah, sekedar menggugurkan kewajiban, itu mustakhifan, meremehkan. Kalau ini tarikan, betul-betul ninggalin sholat, ya. Maka dia
nanti di kuburnya itu dia langsung dipanggang, ya, dalam keadaan terpanggang api di kuburnya. Wal khamisu, yang kelima, ya Amiral Mukminin, nabastu qabran fara'aituhu qad wusi'a 'alal mayyiti minal muddal basar. Yang kelima, pernah terjadi kejadian yang saya juga sangat kagum dalam kubur itu. Apa yang saya lihat? Itu kubur kayaknya luas banget sepandangan mata saya. Nah, seluas-luasnya kuburan orang cuma 1 kali 2 meter. Ini saya lihat luas sampai kagak kelihatan ujungnya. Ya. Sejauh pandangan mata saya. Wa fihi nurun syati'un. Terang bercahaya itu kuburan. Wal mayyitu naimun ala saririn. Sementara si mayitnya itu, orangnya penghuni kubur itu lagi tidur di atas dipan. Enak banget kayaknya. Ya, tempatnya luas, terang benderang, dikasih dipan lagi. Dia lagi tiduran. Wa qad asyraqa nuruhu wa alaihi siyabun hasanah. Itu dia dalam keadaan tidur aja bersinar dia itu. Bercahaya. Ini orang tidurnya aja bercahaya. Dan pakaiannya sangat indah. Fa akhazatni minhu haibatan wa aradtul khuruj, ya. Saya sungguh sangat terkagum-kagum, terkejut melihat orang seperti itu. Ada orang di dalam kuburan sebegini enaknya, ya. Tidurnya dipakai dipan, terang benderang, indah dipandang. Faqila li halla tas'alu an halihi limadza ukrima bihadzal karamah. Terus apakah kamu bertanya kenapa dia mendapatkan kemuliaan seperti itu? Ini ahli kubur. Faqultu limadza ukrima. Aku bertanya kepada suara itu, kenapa orang ini mendapat kemuliaan seperti ini? Li'annahu kana syaban ta'ian nasha'a fi ta'atillah wa ibadatihi. Ini dulu adalah seorang anak muda yang taat. Itu ada suara itu. Dia anak muda yang taat, hidupnya terus diisi untuk ibadah kepada Allah. Wah. Ini anak muda apa yang disebut? Jadi kita yang udah tua-tua kagak dapat kali begini. Artinya kenapa anak muda? Kenapa anak muda yang disebut? Anak muda itu untuk taat lebih berat, Pak. Pertama, darahnya darah muda, namanya darah muda, ya kan? Itu masih banyak keinginannya, hawa nafsunya. Ingat matinya masih dikit. Ya. Belum penyakitan, badan masih segar, ya kan? Makan apaan aja enak. Pengennya tuh puas-puas aja hidupnya. Tantangannya begitu jadi anak muda. Maka kalau ada anak muda yang berhasil taat, itu dia jauh lebih tinggi nilainya daripada yang tua. Yang tua mah wajar udah taat. Ya. Udah asar, udah asar. Ya kita mau ngelantur juga udah kagak enak, udah kagak pantas-pantasnya. Paling orang katain, iya, malu mau ban lu. Udah begitu kita. Jadi lebih terdorong lah, udahlah mau ngapain lagi, udah puas dari muda. Ya kan, ini udah ngerasain, itu udah ngerasain. Terdorong kita untuk taubat. Apalagi penyakit udah mulai nempel, ya. Ada rasa ini, ada rasa itu, ya. Udahlah, daripada gua mati nggak karuan, gua mau taubat aja, gua mau bener. Itu kalau yang tua. Iya. Tapi kalau yang muda berat. Tapi maka kalau ada anak muda berhasil melaksanakan ketaatan itu, wah, dinilai tinggi, ya. Dan ini ada salah satu hadis sahih yang menjelaskan tentang ini, ya. Yang ada 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang nanti yang Allah
kasih perlindungan di hari kiamat. Yang saat itu kita butuh perlindungan karena tidak ada lagi tempat berlindung kecuali hanya Allah. Yang salah satunya itu adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah. Jadi ada anak muda yang hidupnya emang taat. Ya. Dia punya nafsu, dia punya fisik gagah, tapi dia pakai untuk taat kepada Allah. Nah, itu yang seperti itu, insya Allah. Dan ada orang yang digodain perempuan. Nah, digodain perempuan cakep, dia bicara begini, aduh, saya takut kepada Allah. Wah, ini susah banget begini, Pak. Siapa yang kagak tela sama perempuan? Iya. Orang sama duit bisa kuat, sama perempuan banyak yang gak kuat. Nah, tapi kalau yang bisa begitu, itu juga nanti mendapat perlindungan dari Allah. Nah, ini seperti ini nih anak muda. Li'annahu kana syaban ta'ian nasya'a fi ta'atillah wa ibadati. Dia hidupnya itu taat kepada Allah dan untuk ibadah. Wa qala Abdul Malik inda zalika. Kemudian Abdul Malik bin Marwan, ini khalifah, kemudian mengatakan, inna fi hadhihi la'ibratan lil 'asin wa bisyaratun lit ta'in. Ya, apa yang ente ceritain ini manfaat. Ya. Kenapa? Ini untuk pelajaran bagi orang-orang yang suka maksiat dan untuk kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Begitu nanti di kuburannya. Ya. Yang maksiat, yang ahli dosa itu nanti akan dia merasakan siksaan-siksaan. Yang ahli ta'ah maka dia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Fal wajibu 'alal mubtali bihadhil ma'aib al-mubadarah ila taubah wa ta'ah. Maka sebaiknya orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, segeralah untuk bertaubat. Allah udah nungguin, ya, taubat itu ditungguin Allah. Ayo, ayo cepat. Seperti seorang ibu memanggil anaknya untuk kembali. Ja'alanallahu wa iyyakum minat ta'in. Semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang taat kepada Allah. Wa jannabana af'alal fasiqin, dan kita dijauhkan dari perbuatan orang-orang fasik. Innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah Maha Pemurah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.